Jamaah yang dicintai Allah, Rasulullah pernah memegang pundak seorang pemuda. Ini kejadian di kota Madinah. Lalu Rasulullah berkata kepada pemuda tadi, hiduplah kamu seakan-akan sebagai seorang musafir, pengembara, orang asing. Peristiwa ini diceritakan oleh pemuda itu dan terekam dalam kitab hadis. Bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari, ya, Sunan Ibnu Majah, Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Pemuda ini bernama Abdullah. Dia putra Umar bin Khattab. Ketika hijrah usianya 13 tahun. Dia pernah mau ikut perang Badar, kata Nabi, jangan, kamu masih kecil. Tapi waktu perang Khandak dia sudah boleh, diizinkan Nabi. Dia pernah ikut perang Mu'tah, dia pernah ikut perang Yarmuk. Dalam kitab-kitab hadis dia terkenal dengan nama Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Jamaah, ucapan Nabi ini ya, sungguh sangat luar biasa. Saya kira orang di luar Islam pun kalau mendengar ini mereka pasti mengakui bahwa memang kita hidup ini musafir sementara. Jadi ucapan Rasulullah ini mengesankan orientasi kehidupan kita itu akhirat. Hidup di dunia ini sementara. Maka Rasulullah mengatakan, jadilah kamu hidup seakan-akan kamu seorang musafir. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita semua saya kira tidak ada yang tidak pernah menjadi musafir. Ke Medan itu musafir kita, safar namanya. Apalagi ke Malaysia, ke luar negeri. Saya kira tidak ada orang ketika dia dalam safar bawa pakaian satu lemari, kan tidak ada. Seperlunya. Karena kita tahu bahwa kita akan pulang. Jadi musafir itu perjalanan yang sesaat, sebentar. Inilah kehidupan dunia. Dan kita sudah menyaksikan saudara kita, teman kita yang hari ini sudah tidak ada bersama kita lagi karena dia selesai perjalanan di dunia ini. Dan setiap musafir itu pasti punya tujuan. Mau kemana? Saya mau umrah, kan jelas itu tujuannya. Mau kemana? Saya ke Palembang, Jakarta. Dan kadang-kadang musafir itu tersesat dia, apalagi musafir zaman dulu. Itu ada orang berangkat haji nggak sampai-sampai. Dia naik kuda, naik unta, naik kedelai, keledai. Padahal sudah buka puasa masih salah bilang. Naik keledai ya. Tersesat, hilang. Karena itu musafir itu di samping ada tujuan dia harus punya pedoman, arah. Sekarang ini ada Google Maps, sudah nyaman ya, gampang. Saya 2004 waktu haji itu dari Madinah itu supirnya nggak tahu masuk Mekah, putar-putar. Jadi kalau musim haji itu supir-supir di Mekah, di Madinah itu bukan orang mukim, orang Palestina lah datang, orang Yordan, orang Yaman, orang Mesir, dia nggak tahu wilayah. Dulu 2004 Google Maps belum hebat ya. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa seorang musafir itu dia punya arah, punya tujuan. Kehadiran Ramadan ini seakan-akan memanggil semua kita yang sedang musafir ini. Kalau kita tersesat. Jadi Ramadan ini adalah center point ataupun tempat transit untuk kita merenung, apakah betul sudah ini orientasi hidup saya ini. Kita hidup ini di dunia memang tidak boleh terlantar. Karena itu ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah, bahagia di dunia ini. Tapi bahagia di dunia ini bahagia sementara. Karena itu kita jangan melupakan bahagia yang abadi. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita itu bahagia di akhirat tanpa harus transit di neraka. Wa qina adzabannar.
Karena itu apa yang kita kerjakan di dunia ini sebenarnya adalah seperti menanam yang nanti panennya itu di akhirat. Selama di dunia kita menanam kebaikan, harta untuk kebaikan, jabatan, pangkat, umur, usia untuk kebaikan, yakinlah kita akan menuai kebaikan di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau di dunia ini yang kita tanam adalah kejahatan, keburukan, maka kita juga di akhirat nanti akan menuai azab yang amat pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi Ramadan ini seakan-akan tempat kita kembali menengok kemana kita berjalan. Dalam surah Yasin ayat 12 Allah sudah mengingatkan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kata Allah, kami yang akan menghidupkan orang-orang yang mati. Artinya orang mati nanti hidup lagi. 6 Februari 2023 yang lalu gempa besar terjadi di Turki. Pukul 4.17 menit dini hari, orang sedang tidur. 50.000 korban nyawa kematian, 6.000 diantaranya di Suriah. Di Aceh 18 tahun yang lalu 250.000 nyawa, 1/4 juta setelah gempa hadir tsunami. Semua akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Itu hanya cara kematian. Cara kematian beragam, ada yang sendiri, ada yang sakit, ada yang kemarin masih ceramah, ada yang masih ketemu kita ngobrol. Banyak cara kematian, itu hak Allah penuh. Tapi jenis kematian hanya 2, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Ini sesuai doa Nabi, Allahumma inna as'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'ul khotimah. Ya Allah, matikan hamba dalam keadaan husnul khotimah, dan hamba berlindung dari kematian su'ul khotimah. Jadi kematian ada 2 jenis, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kita masih bisa memilih karena kita masih hidup. Insya Allah selama kita memperbaiki hidup kita, kualitas hidup kita, kita terbimbing untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi pilihan ada pada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berdoalah semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan surah Yasin tadi. Kata Allah, sungguh kami yang menghidupkan orang-orang yang mati. Lalu ada orang bilang, mana mungkin sudah mati hidup lagi, sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tanah. Itu ada dalam surah Yasin ayat 78. May yuhyil idhama wa hiya ramim, kata orang musyrik. Bagaimana bisa sudah jadi tulang belulang, remuk, hancur, hidup lagi? Itu pikiran logika manusia. Bahkan Allah mengatakan la khalqus samawati wal akbaru min khalqinas, penciptaan langit bumi alam semesta ini jauh lebih dahsyat dari hanya nyiptain manusia. Kecil nyiptain manusia itu. Dulu kita tidak ada, sekarang kita ada. Ini Allah bisa, apalagi kita sudah ada. Hanya persoalannya sudah mati jadi tanah. Apa sulitnya bagi Allah? Dan bicara sulit, bicara mudah itu bukan ukuran Allah, itu ukuran kita. Bagi Allah tidak ada istilah itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah itu cukup berkata kun fayakun, terjadi. Maka orang-orang yang meragukan kematian, ya, suruh dia lihat alam semesta ini. Siapa yang kendalikan alam ini? Langit begitu luas, tidak pernah runtuh, tidak ada satupun tiang. Benda langit miliaran jumlahnya, termasuk bumi kita, terus bergerak beredar. Siapa yang kendalikan? Kalau bukan Allah. Maka bagi orang berakal justru akan menemukan keyakinan bahwa kehidupan akhirat itu pasti ada. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan kami, kata Allah, sudah mencatat semua yang kalian kerjakan, jejak-jejak yang ditinggalkan, semua tersimpan
di dalam suatu tempat di Lauh Mahfuz dalam kitab. Dan itulah yang kita terima kitab itu nanti di akhirat. Jadi sesungguhnya kita yang menulis kitab kita sendiri. Jamaah, jadi orientasi hidup kita adalah akhirat. Karena disitulah kita nanti akan hidup yang sesungguhnya. Dan akhirat adalah tempat Allah menegakkan keadilan seadil-adilnya. Di dunia ini Allah pelan-pelan Allah perlihatkan contoh-contoh kalau orang tidak percaya, tapi tidak semua Allah buka. Maka hari ini kita lihat di TV ada gara-gara anak salah didik, orang tuanya akhirnya terungkap ya segala kejahatannya, hartanya yang entah dari mana. Gara-gara istri, mohon maaf ibu-ibu, bukan ibu-ibu di sini ya, gara-gara ada istri-istri yang pamer kekayaan, akhirnya suaminya dipanggil KPK dan sebagainya. Ini satu contoh sudah. Allah bisa buka kapan saja aib manusia. Mungkin ini orang yang sekarang terbuka aibnya ini dia tidak pernah menyangka, dia pikir aman saja. Tapi bagi Allah mudah, bagi Allah mudah untuk memuliakan dan menghinakan seseorang. Jamaah yang dicintai Allah. Jadi Ramadan adalah tempat di mana kita ditransitkan oleh Allah untuk sesaat berhenti menengok diri kita, apakah perjalanan kita ini sudah benar. Jamaah yang dicintai Allah, ada fenomena yang menarik Ramadan ini. Tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia. Begitu tiba Ramadan, itu semangat umat Islam menyambutnya luar biasa. Tidak pernah meninggalkan rumah selama ini malam bersama keluarga, dikunci khusus untuk pergi ke masjid, mencari masjid. Ramadan itu seakan-akan ada kerinduan, ada orang yang rindu ingin sujud. Selama ini sudah sujud tapi di rumah saja, ini ingin sujud di masjid ya. Rindu ingin berdoa, rindu ingin baca Quran. Dan ini sebenarnya adalah hidayah yang Allah beri ke dalam hati-hati kaum muslimin. Tapi sayangnya hidayah ini tidak kita pelihara, hidayah ini tidak kita jaga. Itu sebabnya malam 27 tidak sebanyak malam ini. Maka saya bilang tadi malam 27. Jemaah yang dicintai oleh Allah, dengan fakta yang kita lihat sekarang ini, silahkan tanya pada hati diri kita atau tanya pada teman-teman kita yang datang ke masjid-masjid kemana, adakah dipaksa? Tidak ada. Apakah ini rekayasa? Tidak. Apa ini sandiwara? Tidak ada. Ini adalah hidayah, hidayah yang Allah sentuh pada jiwa-jiwa kita semua untuk tersentuh dengan kehadiran Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah, karena memang fitrah kita ini suci. Jadi inilah bukti bahwa kita sebenarnya bersih. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172, para ulama tafsir menyebut ayat itu berkaitan dengan ketika Allah berbicara dengan semua roh. Jadi saya, bapak, ibu dulu pernah ketemu Allah di alam roh. Orang yang sudah meninggal, baik yang kafir, yang musyrik, yang muslim, mulai Nabi Adam sampai yang sudah meninggal saat detik ini, itu juga pernah ketemu Allah bersama dalam alam roh. Yang belum lahir, yang masih ada di alam roh, yang nanti akan Allah hadirkan sampai nanti manusia terakhir ketika kiamat, semua berhadapan dengan Allah. Al-A'raf 172, alastu birabbikum, bukankah saya Tuhanmu, kata Allah. Maka semua roh termasuk saya waktu itu, bapak ibu, menjawab, qalu bala sahidna, benar kami menyaksikan. Jadi kita ini pernah menyaksikan dan mengakui kehadiran Allah. Lalu hari ini kenapa ada orang ateis, saya tidak percaya Tuhan, kata dia. Itu ketika dia kuat, ketika dia hebat. Tapi siapapun ketika dia dalam kondisi tidak berdaya, diterbaring di rumah sakit, sakit yang tiada sanggup dia tahan, kalau orang beriman dia panggil Allah, 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 la ilaha illallah. Orang ateis apa dia tertawa sambil sakit? Tidak, dia menjerit, tolong, tolong, tak sanggup saya tahan. Dia panggil Tuhan itu. Dia memanggil, fitrahnya memanggil kekuatan di luar dia.
Naik pesawat, pesawatnya terbakar sayap kiri kanan, semua orang dalam pesawat menjerit. Orang beriman paling tidak masih sebut Allah, Allah. Orang ateis, orang-orang musyrik, apa mereka tertawa? Tidak, mereka menjerit tolong. Siapa yang dia panggil? Dia panggil Allah. Ketika pesawat ulang-alik Challenger meledak, lalu para ilmuwan melakukan penelitian, kenapa ini terjadi seperti ini? Mereka tidak menemukan sebab-sebabnya. Apa yang mereka katakan? Ada sesuatu di luar kemampuan kita, ada sesuatu yang tidak di luar nalar kita. Itu membuktikan bahwa mereka mengakui Tuhan. Lalu dititip roh itu di alam rahim. Saya, bapak, ibu semua hidup dalam rahim. Tempatnya sempit, gelap. Ibu-ibu yang punya rahim, Allah titip. Ar-Rahim itu nama Allah, tempat kasih sayang. Saat kita lahir, apa kata Rasulullah? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kelahiran itu suci. Jadi kita ini suci, dan hari ini Allah sentuh fitrah asli kita. Kenapa kita datang ke masjid? Kenapa kita mau tinggalkan rumah? Kita kunci, kita gembok pagar, bawa anak, bawa istri, ayo kita ke masjid. Karena ini fitrah asli kita. Nah, tapi dalam perjalanan kita akhirnya terciderai oleh iblis ya. Karena itu Rasulullah pernah berkata dalam beberapa hadis, diantaranya riwayat Bukhari Muslim, ada menyebutkan bahwa setiap kita ini punya hati, yang hati itu bening seperti cermin, bisa bercermin. Tapi kemudian setiap dosa yang kita lakukan, hati itu ada titik hitam, kata Rasulullah. Titik hitam itu adalah dosa. Dan kalau kita bertaubat, apalagi ini Ramadan, maka insya Allah titik noda itu akan Allah hilangkan. Tapi kalau tidak bertaubat, titik noda itu semakin banyak. Hati itu awalnya disebut nurani. Nur itu cahaya. Itu yang berkata, jangan Pak Faisal, itu bukan hakmu. Jangan, kau akan zalimi orang. Jangan, jangan. Itu hati nurani. Lakukan ini, lakukan ini, karena akan membawa kebaikan, kemaslahatan. Itu hati nurani, hati yang bercahaya. Tapi ketika hati itu sudah gelap hitam, namanya hati zulmani. Hati itu nggak bisa dengar lagi suara-suara kebaikan. Itu sebabnya kita lihat di TV, ada seorang anak bunuh mamanya, ada saudara meracuni saudara kandungnya, karena dia hatinya sudah hitam, tertutup, dia tidak lagi mendengar kebenaran. Jamaah yang dicintai oleh Allah, Ramadan mengembalikan kita pada kesucian, pada fitrah kita. Karena itu para ahli sedikit lagi ya. Karena itu para hukama, orang bijak berkata, sesungguhnya tidak ada kejahatan. Tidak ada kejahatan. Kejahatan hanya sebuah istilah untuk mengatakan ketika di hati manusia tidak ada Tuhan. Ketika di hati manusia tidak ada Allah, maka perbuatan yang dia lakukan disebut dosa, kejahatan. Karena itu ada seorang sahabat namanya Wabisa al-Asadi, ditepuk dadanya oleh Rasul sampai 3 kali. Ketika dia bertanya, bagaimana saya membedakan baik dan buruk? Apa kata Rasulullah? Tanya pada hatimu. Tanya pada hatimu, tanya pada hatimu. Kalau yang kamu kerjakan itu membuat kamu tenang, bahagia, bisa tidur, enak, itu kebaikan. Tapi kalau yang kamu kerjakan itu membuat kamu gelisah, membuat kamu susah, membuat sulit tidur, itu keburukan. Tapi yang ini hanya hati nurani yang bisa menyatakan seperti ini. Karena itu kejahatan sesungguhnya adalah istilah untuk mengatakan suatu perbuatan ketika Tuhan tidak ada dalam hati manusia. Sama dengan gelap. Gelap tidak ada. Gelap hanya istilah untuk mengatakan ketika cahaya tidak ada. Ketiadaan cahaya menyebabkan gelap. Karena itu dalam ilmu fisika, gelap tidak bisa diukur. Yang diukur hanya cahaya. Semoga Allah membimbing kita semua, menjadikan Ramadan ini sebagai tempat kita untuk mengoreksi diri kita, memperbaiki orientasi hidup kita. Insya Allah kita semua menjadi hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.